Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Zat yang maha agung, maha suci, dan dengan maha kasih sayangnya sungguh-sungguh dia telah mencurahkan, menganugerahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat, salam mudah-mudahan juga semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Itulah ucapan yang terbaik yang harus kita ucapkan setiap saat. Kita harus merasa bahwa kita ini mendapatkan karunia yang banyak sekali, sehingga ketika mendapatkan karunia yang banyak, karunia yang sedikit saja kita kadang-kala sudah harus terima kasih, apalagi karunia yang diberikan Allah banyak sekali. Contohnya karunia yang kecil yang saben hari datang tapi kita tidak terasa, apa itu? Kita bisa tidur. Tadi malam ada yang tidak bisa tidur? Semua tidur kan? Semua tidur. Coba kalau sampai kita nggak bisa tidur, itu harus diperiksa lagi. Dikai obat apa? Obat tidur. Orang yang nggak bisa tidur tuh sampai dikasih obat tidur. Kamu sudah pernah nggak bisa tidur dikasih obat tidur? Belum pernah. Alhamdulillah bisa tidur. Bisa tidur, ada lagi bisa bangun lagi. Ada orang yang tidur apa? Nggak usah bangun. Nggak usah bangun. Karena apa? Ya karena waktu tidur itu diambil nyawanya sama Allah. Subhanallah. Kita bisa tidur, bisa bangun lagi. Maka ketika kita kok masih komplit diberi bisa tidur, bisa bangun lagi, setelah bangun doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa, Mas? Apa yang bisa? Siapa yang bisa mengartikan? Alhamdulillahilladzi. Puji syukur kehadirat Allah yang telah alladzi ahyana, telah menghidupkan kami ba'da amatana, setelah kami mati. Jadi tidur itu dengan mati itu hampir sama. Menurut hadis sahih sebutkan orang yang tidur dan orang yang mati itu sama-sama nyawanya di genggaman Allah. Ketika orang itu masih nanti diberi umur panjang, dihidupkan lagi, itu nyawanya dikembalikan lagi oleh Allah ke tubuh. Kalau orang yang sudah meninggal di genggaman Allah, tidak dikembalikan lagi, tetap di genggaman Allah. Tapi genggaman Allah jangan kamu bayangkan berijine limo dan sebagainya, jangan. Tapi Allah punya tangan, Allahu a'lam. Nggak ada satupun yang bisa tahu
astane Gusti Allah piye? Enggak tahu. Ya, dikembalikan lagi. Maka ucapannya adalah itu tadi. Terima kasih kepada Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya, jadi kita di sini ini disuruh nek biyen cilik kan dolan ngono. Dolan atau sudah disuruh orang tuanya sana tolong dibelikan saya garam, nah itu. Nanti setelah itu, setelah dolan, setelah beli-beli, kamu kemana? Pulang kan? Nah, itulah begitu kehidupan kita itu begitu. Di sini disuruh menjalankan tugas-tugas, dan kita ada oleh Allah dalam surat Al-Dzariyat, nanti kamu cari ya, surat Al-Dzariyat. Nah, ya. Ayatnya berapa nanti tolong kamu ditulis, kemudian ayatnya surat keberapa dan ayat keberapa. Nah, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya. Kami Allah ini ya, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepadaku. Nah, ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah, dan di dalam ayat itu disebutkan ada jin. Nah, jadi kita ini ada temannya, ya, jin. Kamu sok dengar enggak cerita-cerita tentang jin? Pernah dengar? Atau pernah ada yang ketemu? Sudah ada pernah? Belum. Ya, tapi ada orang-orang tertentu yang diberi karunia oleh Allah itu bisa peka. Oh, ini ada jin. Baunya kemudian terasa. Menurut cerita itu, menurut kabar yang itu ketika didatangi atau dekati itu ini bulu kuduk ini ngerti-ngerti merinding. Nah, kabarnya itu katanya di dekat itu ada itu makhluk itu. Nah, jadi jelas bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia. Untuk apa itu diciptakan? Nah, maka dijawab oleh Allah, illa liya'budun, untuk supaya berbakti kepada Allah. Ya, inilah ya luar biasanya rahasia yang dibuka oleh Al-Qur'an tentang manusia disuruh apa di dunia ini. Nah, maka dijawab tidak disuruh apa-apa kecuali untuk beribadah, berbakti kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta, Sang Sutradara yang terpandai, tercanggih alatnya. Jadi apapun yang sedang kita lakukan dan dilakukan oleh kita itu dalam pengawasan Allah, dalam catatan Allah, bahkan direkam oleh Allah dengan alat rekam yang paling canggih. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ya kita sedang direkam itu kan harus menampilkan yang terbaik, ya kan? Coba kamu di jalan di mana kemudian ada CCTV di situ, kamu kan nggak berani macam-macam masuk mall apa itu di situ ada rekaman. Jadi ketika ada kok orang yang mengambil barang kok tidak membayar, itu nanti barangnya itu kalau dibawa orangnya belum bayar, bunyi itu
ya, titit lah nanti di pintu dicegat. Nah, ini mesti bawa barang yang belum dibayar. Kemudian ada rekamannya, waktu mengambil itu ketahuan. Nah, jadi orang yang masuk di dalam satu tempat, satu ruangan yang ada alat yang canggih-canggih, dia pasti akan berhati-hati. Kita pun demikian, ya, walaupun tidak kelihatan ya, bukan rekaman seperti ini, tapi rekaman Allah itu luar biasa canggihnya. Bahkan apa? Tidak hanya di luar diri manusia, tapi di dalam manusia itu sendiri itu ada saksi dan direkam. Masya Allah. Saksinya apa? Saksinya itu besok adalah kaki kita, ya, yang akan jadi, ya, saksi kakinya, dan nanti yang jadi saksi untuk bicara itu tangan kita. Nah, mulut kita dikunci, mulut dikunci, tapi nanti yang akan bicara tangannya, kakinya. Jadi kira-kira bagaimana? Nah, hati-hati enggak kita? Ya, harus hati-hati karena apa? Luar biasa. Ya, alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan nanti akan kita bicarakan ibadah itu ada dua. Di dalam kitab Tarjih itu disebutkan, ya, apa ibadah itu komplit apa. Kemudian ada dua, yang khusus dan ada yang umum. Yang umum apa? Semua perbuatan untuk mencari ridha Allah yang diperkenankan oleh Allah itu ibadah. Tapi ada ibadah khusus apa? Ibadah yang tata caranya, ya, itu sudah diatur dan sudah ada contohnya. Siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara sholat, ya, bagaimana cara zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, itu sudah diatur tata caranya sampai detail. Ya, itu nanti termasuk ibadah yang khusus. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita masih diberi waktu oleh Allah bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan setiap kita nanti tidur ya masih dibangunkan lagi oleh Allah, ya. Kalau nanti kita tidur kemudian Allah tidak berkenan untuk melanjutkan hidup kita, ya berarti nanti kita tidak bisa ketemu lagi. Nah, ya, saya kira ini pada kesempatan ini yang saya sampaikan. Ada tugas, ya, kamu nanti mencari surat Ad-Dariyat, nah, yang tadi sudah saya bacakan. Nanti tolong dicari surat keberapa, ayatnya ayat keberapa, kemudian kamu juga diartikan, ya, nanti ditulis dalam buku, ya. Saya minta punya buku satu, ya, khusus untuk mencatat apa yang nanti disampaikan dalam kajian Senin pagi ini, ya. Saya kira itu yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang berusaha sedang berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau ada benarnya itu hanya pertolongan dan izin Allah, dan kalau ada kesalahannya terutama dari saya ucapkan astagfirullahaladzim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.